Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang microservice lagi ya. Nah, di mana banyak banget pertanyaan saat masuk ke microservice atau implementasi microservice gitu ya. Kapan sih yang cocok gitu ya? Apakah dari awal langsung microservice gitu ya, atau kapan ya pakai microservice? Nah, ini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaannya dari Zulkifli ya. Apakah dalam microservice menjaga kesederhanaan kode lebih penting dari kompleksitas? Halo Mas Eko, izin bertanya berdasarkan pengalamannya. Mohon koreksi kalau salah. Menurut saya adalah microservice itu adalah agar kita dapat melihat keseluruhan sistem aplikasi dari perspektif luas. Sehingga kita tidak perlu memikirkan atau memaksakan satu service sangat bagus dan sempurna. Misalnya mengimplementasikan struktur solid pada salah satu microservices. Karena bisa jadi suatu service itu akan diganti di kemudian hari. Kode dalam microservice harusnya simple. Hal utama yang perlu dipikirkan dalam prinsip perspektif luas adalah portabilitas dari tiap servisnya, agar kita tidak terlalu tergantung pada suatu servis atau terlalu membuang waktu saat membuat suatu servis secara sempurna. Nah, cukup functionnya jalan dan keamanannya jalan itu sudah cukup. Dalam pengembangan microservice, perspektif harus dipikirkan secara menyeluruh, bukan terpaku saat mengerjakan satu servis. Oke. Ini saya sebenarnya masih agak bingung dengan pertanyaannya ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi di sini menurutnya adalah microservice itu agar kita dapat melihat keseluruhan sistem. Enggak juga sebenarnya. Jadi kayak gini, jadi, saat kita bikin microservice ya, banyak orang yang, selalu memikirkan problemnya itu gara-gara hal teknis. Misalnya gitu ya, gara-gara aplikasinya lemot, akhirnya dibikin microservice. Gara-gara database-nya yang sekarang yang bisa dipakai gitu ya, tidak kuat, tidak optimal, akhirnya implementasi microservice agar aplikasinya bisa beda-beda database. Banyak orang sayangnya ya mengambil keputusan menggunakan microservice itu karena hal teknis. Padahal ya idealnya saat kita menggunakan microservice itu jangan hanya faktor teknis. Justru yang paling berpengaruh itu adalah faktor non-teknisnya. Apa itu faktor non-teknisnya? Itu adalah ownership dari si aplikasi si microservice-nya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya timnya satu, teman-teman langsung develop 20 microservice, timnya ada 5 orang misalnya, nah itu pusing, ya, maintainnya pusing. Mungkin nggak butuh scalability yang tinggi-tinggi amat gitu ya. Saya yakin kok banyak perusahaan di Indonesia ya terutama, itu sebenarnya mereka nggak butuh skalabilitas tinggi seperti perusahaan-perusahaan kayak e-commerce sekarang atau ojek online itu enggak. Rata-rata mungkin aplikasi yang monolith biasa aja udah sanggup handle ya. Saya punya teman develop ini ya voucher game gitu ya, perusahaannya udah gede ya. Dan aplikasinya microservice, monolith biasa udah di-handle dengan baik gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi biasanya justru yang paling penting itu ketika ownership-nya itu nggak bisa dipegang oleh satu tim. Misalnya, kita punya nih aplikasi e-commerce ya, toko online. Lalu teman-teman di develop-nya ada satu tim. Nah, tiba-tiba timnya itu udah ada mulai pisah nih. Ada tim produk yang customer, ada tim produk yang sellernya. Nah, itu kan dua tim yang berbeda. Nanti orang bisnisnya beda gitu ya. Customer-nya juga beda ya. Yang ini adalah customer pembeli dan ini customer seller. Itu dua hal bisnisnya beda, nanti development-nya beda. Nah, ini kalau masih digabung di satu monolith, ini susah. Kenapa? Karena mereka punya roadmap sendiri, Nah, makanya akhirnya dipecah tuh jadi service yang terpisah. Dan nggak harus langsung puluhan microservice, nggak juga. Pisah dua aja dulu. Nah, ketika di dalamnya, oke, nanti timnya berkembang lagi, pecah lagi. Jadi kayak gitu. Jadi jangan berpikir dari awal langsung microservice saja, ya. Enggak. Apalagi kalau timnya cuma baru satu gitu ya. Mendingan udah monolith dulu aja. Kalau misalnya aplikasinya gara-garanya lemot, banyak solusi untuk meningkatin performance ya. Jadi microservice itu bukan solusi akhir ya, banyak solusi lain ya. Saya sudah sering bahas banget. Jadi ini ya, saya kurang setuju kalau pengen ngelihat keseluruhan sistem. Justru ketika dipecah-pecah microservice-nya, kita makin nggak tahu keseluruhan sistemnya. Karena contohnya saya develop aplikasi untuk customer. Saya nggak tahu aplikasi untuk seller tuh kayak gimana, cara kerjanya gimana, ada berapa aplikasi gitu ya, cara
secara bisnis logiknya kayak gimana, saya justru nggak tahu sama sekali. Karena ini udah dipisah-pisah, timnya beda, ownernya beda, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi contohnya saya kerja di toko online ya saat ini. Kalau saya ditanya bisnis dari depan sampai akhir, saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya tidak menghandle semuanya. Saya cuma handle service-service yang saya handle aja. Jadi yang lain justru saya nggak tahu. Ya. Jadi, nah itu ya. Jadi bukan berarti kita jadinya, dengan microservice kita jadi bakal tahu keseluruhan sistem secara high level. Justru malah kita makin nggak tahu. Karena memang itu tujuannya. Kita kirimkan tiap service itu memang ke ownernya masing-masing. Jadi bukan lagi kita fokus ke aplikasi yang kita handle aja. Oke, lanjut. Hal utama yang perlu dipikirkan dalam prinsip perspektif luas adalah portabilitas dari tiap service. Saya nggak ngerti maksud portabilitas itu apa ya. Maksudnya bisa dipindah-pindah atau gimana? Ya, itu nggak ada hubungan sama microservice sebenarnya ya. Yang namanya aplikasi ya sebaiknya memang portable ya. Jadi tidak vendor lock lah istilahnya itu. Jadi mau teman-teman, sekarang mau pakai Google Cloud, besok pakai AWS, besok pakai apa, itu kalau bisa sih bisa gonta-ganti jadi portable. Agar kita tidak terlalu bergantung pada suatu service atau membuang waktu saat membuat suatu service secara sempurna. Ini saya nggak ngerti juga maksudnya gimana. Kalau tergantung itu memang antar microservice itu bagusnya itu loosely coupled ya, artinya dia tidak saling ketergantungan. Kenapa? Karena kalau saling ketergantungan ya buat apa dijadiin microservice? Itu udah konsep yang paling sederhana gitu ya. Kenapa dibuat jadi microservice? Itu karena agar dua-duanya independen ya. Jadi nggak saling ketergantungan. Nah, gimana kalau misalnya ini saling ketergantungan, ini nggak bisa nyala kalau ini nggak nyala, ini nggak bisa nyala kalau ini nggak nyala, ya ngapain dibikin microservice? Gabungin aja jadi monolit lagi gitu ya. Nah, jadi justru ketika dipisah itu memang harus dari awal independen. Kenapa? Karena timnya beda, ownernya beda, ya, bisnisnya beda, dan lain-lain. Nah, otomatis ini dua-duanya harus independen. Nah, terus gimana caranya kalau agar bisa berkomunikasi gitu ya? Ya banyak lah mekanismenya ya. Bisa API call, bisa message broker, dan lain-lain. Itu banyak banget lah. Kita nggak perlu bahas sekarang. Lalu membuat suatu service secara sempurna. Ketika kita keluarin microservice, ya jadi beberapa microservice, ya produk ini memang harus di-develop secara sempurna. Kalau nggak sempurna ya gimana ya? Ya harus sempurna secara si domain si bisnisnya. Kayak contohnya di sini adalah untuk customer. Ya dia harus sempurna untuk customer. Tapi dia nggak peduli tentang seller karena dia tidak nge-handle sellernya. Nah ini gimana nih kalau misalnya yang ini untuk seller. Ya ini harus sempurna untuk seller. Ya justru harusnya memang harus dua-duanya sempurna. Tapi target tujuannya beda gitu ya. Jadi seperti itu. Yang namanya aplikasi ya memang tidak akan pernah sempurna, tapi minimal kita meminimalisir terjadinya masalah ya di aplikasinya. Jadi cukup functionnya jalan dan keamanannya jalan itu cukup. Ini maksudnya kalau develop di awal itu rata-rata ya ada minimum viable product ya. Itu nggak ada hubungan sama microservice sebenarnya. Itu kita kalau develop produk gitu ya, dibanding kita nungguin dulu sampai semua fiturnya ada, ya udah deh deliver dulu yang penting fitur utamanya dulu. Ya udah kita deliver, tapi nanti incremental changes. Ini nggak ada hubungan sama microservice ini ya, lebih ke startup. Dalam pengembangan microservice, pasti harus dipikirkan secara menyeluruh, bukan terpaku saat mengerjakan satu service. Ini ya, jadi kalau teman-teman bikin microservice, itu harus siap kehilangan kendali dengan service yang bukan kita handle. Jadi jangan selalu berpikir harus dipikirkan secara menyeluruh, nggak bisa. Contohnya kayak gini, teman-teman soalnya orang yang paling senior gitu ya. Nah, habis itu teman-teman yang akan mendefinisikan kerangka teknologinya. Nah, ketika nanti implementasi, itu nanti akan dihandle sama tim masing-masing. Contohnya ada 5 tim. Mereka akan punya aplikasi microservice sendiri-sendiri misalnya. Justru mereka akan nge-handle semuanya masing-masing, karena ownership-nya sekarang ada di timnya masing-masing. Jadi kita nggak akan bisa nge-handle ya semuanya. Jadi yang kita bisa lakukan ya kita cuma bisa, kalau teman-teman yang paling senior ya di perusahaannya, itu ya cuma bisa ngasih guideline aja, udah sesimpel kayak gitu. Ketika developnya, ketika codingnya, ketika ada masalah, itu yang akan nge-handle tetap timnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kalau istilahnya bukan terpaku saat mengerjakan satu service, ini maksudnya apa ya? Harus dipikirkan secara menyeluruh. Nah, ini kita cuma bisa ngasih guideline ya, ngasih arahan ya, balik lagi ya, kita nggak bisa juga ngebatasin. Kenapa? Karena nanti ownership-nya ada di tiap tim masing-masing. Dan kita juga
punya keterbatasan. Contohnya di tempat saya, walaupun saya adalah technical architect misalnya, saya nggak bisa ngebatasin tiap orang codingnya kayak gimana. Walaupun saya bisa misalnya ngasih guideline, oke seperti itu, ngasih framework, ngasih library, tetap nanti ketika yang develop itu akan timnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bikin kerangka framework-nya ya, kerjanya ya, atau guideline-nya agar standar. Soal nanti implementasinya bisa jadi nggak standar. Nah, itu memang challenge ketika teman-teman develop microservice ya. Jadi teman-teman udah nggak punya power lagi untuk nge-handle semuanya. Karena aplikasinya banyak, timnya juga banyak, kita nggak bisa ngatur semuanya ya. Nah, even nanti teman-teman, oke saya adalah CTO-nya gitu, tetap aja teman-teman nggak bisa ngatur sampai bawah. Kalau teman-teman ngatur sampai bawah gitu ya ngapain dibikin microservice, ngapain punya ownership masing-masing timnya gitu ya. Ya udah jadiin aja satu ya. Udah gampang tuh nge-handle-nya. Nah, jadi ini adalah beberapa salah kaprah ya ketika teman-teman develop microservice. Balik ke awal, kalau teman-teman dari awal langsung pengen pakai microservice, coba pikirkan ulang lagi, butuh atau enggak. Mayoritas orang-orang yang konsultasi ke saya, itu rata-rata saya selalu bilang, ini nggak butuh microservice. Mendingan di-develop pakai monolith aja, lalu dioptimalkan. Kalau memang teknologinya memang udah nggak sanggup, contohnya teman-teman pakai teknologi A, lemot gitu ya. Mungkin teman-teman tetap pakai monolith, tapi teman-teman tinggal ganti teknologi. Udah sesimpel kayak gitu. Lebih simple juga nge-handle-nya, lebih gampang deployment-nya, timnya juga nggak perlu besar gitu ya. Otomatis cost untuk development ya lebih ringan ya, karena timnya kecil. Dan untuk nanti infrastrukturnya juga akan lebih ringan dibanding teman-teman paksain pakai microservice. Nah, jadi itu sedikit perspektif dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua. Programmer